Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan hati kami, rindu mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, 23 dan 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara-saudara, hari ini adalah minggu pertama setelah kita bersama-sama merayakan Paskah pada minggu yang lalu, walaupun dalam kondisi yang tidak sama seperti biasanya kita berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih tetap mengasihi kita sampai pada saat ini. Tema kita hari ini mengatakan kami adalah saksinya, kami mau sakbina. Dalam Kisah Para Rasul yang kita sudah baca, ini sungguh-sungguh secara luar biasa menjelaskan tentang keberadaan Petrus yang tidak lagi memiliki keraguan untuk bersaksi dan berkhotbah, menguraikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Setelah mendengar khotbah Petrus, orang-orang terharu. Getaran rasa haru yang mereka alami membuat mereka percaya dan memberikan diri mereka untuk bertobat dan dibaptis. Jadi melalui kuasa Roh Kudus, Petrus diberikan sebuah kemampuan untuk menyampaikan kesaksiannya dengan menegaskan bahwa Yesus adalah yang diutus Allah untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya kita memiliki panggilan yang sama, yaitu panggilan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Panggilan kita untuk menjadi saksi tidak boleh diabaikan, sebab ini sebuah keharusan, sebuah keharusan dari setiap orang yang percaya, sebuah keharusan saudara dan saya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15 berkata, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sebab jika orang percaya tidak mau menjadi saksi Kristus, berarti kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Sebab ketika kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita pun harus jadi saksinya supaya orang lain pun juga diselamatkan. Penting untuk kita ketahui, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi ternyata untuk semua orang. Nah, persoalannya ialah di luar sana ada begitu banyak orang tidak mengenal Kristus.
Ada begitu banyak orang yang tidak tahu bahwa Kristus mati untuk mereka juga. Persoalannya ialah mereka tidak mengerti. Jadi jika kita harus menyatakan kasih Kristus kepada mereka, sebab kalau kita tidak menyatakan kasih Kristus kepada mereka atau kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, maka mereka tetap hidup di dalam dosa. Sangat disayangkan. Mereka akan tetap hidup di dalam dosa, dan tahukah saudara-saudara bahwa hidup di dalam dosa akan membuat mereka terbuang jauh. Mereka akan terbuang ke dalam kebinasaan. Sebab itu kita harus menyadari bahwa panggilan hidup kita adalah untuk menjadi saksi Kristus. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus menyatakan keselamatan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh membuat kita semakin bergairah, semakin kuat untuk melawan keadaan, melawan situasi yang sungguh-sungguh sangat sulit di saat sekarang ini. Biarlah kita tetap menjadi saksi Kristus dalam kondisi sulit sekalipun, dan tetap kita menjadi saksi sampai kedatangan Tuhan kembali. Kita tetap berharap, tetap senantiasa percaya dan memohon Tuhan melindungi perjalanan kehidupan kita dari sekarang ini selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.